Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regi Renanda Rahman dari kelas SM4503 dengan NIM 13022131117 akan mempresentasikan tugas besar pengenalan pemrograman. Saya mendapatkan soal nomor 23 yaitu gosip kang sayur. Intinya adalah ini adalah ada gosip yang mengetahui seorang nama keluarga dari nomor rumah tertentu. Kemudian ada file teks yang diberikan. Yang pertama ada paragraf yang berisi nomor rumah Anda yaitu 13 itu. Kemudian 27 adalah jumlah rumah dalam satu komplek. Kemudian ada paragraf kedua sampai keempat adalah gosip yang ditemukan, yaitu gosip keluarga yang ditemukan dalam satu nomor rumah tertentu yang belum diketahui. Bisa dilihat di ilustrasinya bahwa nomor rumah Joni yang sebenarnya adalah 10, nomor rumah Kilia yang sebenarnya adalah 7, dan nama keluarga Anda yang sebenarnya adalah Harry. Kemudian tugas yang diberikan adalah buatlah 2 buah dictionary yang masing-masing digunakan untuk menyimpan sisi rumah ganjil dan genap, di mana Ki adalah nomor rumah dan Valu adalah nama keluarga. Sehingga contohnya nanti ada dictionary ganjil yang isinya adalah rumah Harry, yaitu 13, Ki-nya adalah 13 dan Valunya adalah Harry. Kemudian yang B adalah buatlah fungsi nomor rumah untuk mengembalikan nomor rumah keluarga tertentu. Artinya apabila saya menginput nama keluarga, maka akan keluar nomor rumah dari keluarga tersebut. Apabila tidak diketahui, maka akan keluar teks tidak tahu. Kemudian yang C adalah buatlah fungsi penghuni rumah untuk mereturn nama keluarga. Artinya jika saya menginput nomor rumah, maka akan keluar keluarga tersebut. Kemudian yang D adalah main program untuk menampilkan dictionary tadi dan fungsi tersebut. Kemudian ini ada analisis soal seperti yang tadi, yang mengetahui nilai sebenarnya. Kemudian ini adalah logika dari perhitungan yang akan saya pakai untuk mencari nomor sebenarnya dari pemilik rumah. Kemudian ini rumusnya dengan contohnya ini akan membuktikan bahwa nomor rumah Joni memang benar 10. Kemudian akan langsung masuk ke demo program. Di sini bisa dilihat demo programnya run, maka program akan tampil begini, akan tampil list, kemudian ada tampil dictionary ganjil dan genap. Ini ada ganjil, ini ada genap, bisa dilihat nomornya juga ganjil dan genap. Apabila saya input nomor rumah, maka akan keluar nama keluarga tersebut. Jika saya input nama keluarga juga akan muncul. Kemudian apabila keluarga yang tidak diketahui, maka akan muncul tidak tahu. Seperti ini contohnya. Kemudian 7. Kemudian 8, contohnya tidak tahu. Saja masuk ke demo program, yaitu ini memanggil teks digunakan. Teks dengan open nama filenya adalah file teks dengan tipe R. Kemudian ada yang point A untuk membuat dictionary ganjil dan genap, ini masih kosong, nanti akan diisi pada fungsi while. Kemudian ada point B dan C, yaitu fungsi nomor rumah. Ini akan mengembalikan nomor rumah apabila kita input nama keluarga. Dia akan menggunakan dep bantuan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada dep penghuni rumah yang akan mengembalikan nama penghuni rumah dari nomor tertentu. Dia akan mengecek tiap dictionary apakah ada, apabila tidak ada maka tidak tahu. Kemudian ada dep hitung, ini digunakan untuk menghitung nomor rumah sebenarnya. Nomor rumah dari seorang keluarga yang sebenarnya. Kemudian ini ada dep key, di mana ini akan mengembalikan nomor rumah apabila yang diinput adalah penghuni rumah. Misalnya ini Valu dan ini dictionary. Misalnya ini dictionary ganjil, misalnya Valunya adalah Harry, maka yang dikembalikan adalah 13. Kemudian ada list rumah, ini hanya variabel kosong, sementara untuk dipakai pada saat while loop. Kemudian ada text read line, ini untuk membaca paragraf pertama. Kemudian langsung masuk ke while, ini ada misalnya file teksnya, masuk ke while, ini untuk membaca paragrafnya. Kemudian ada A integer pecahan 0. Pecahan 0 artinya pecahan yang pertama. Ini pertama dia pecahan ini sudah di split. Pecahan ini berupa split dari teks. Maka mereka semua akan di split seperti yang pada program tadi. Maka pecahan 0 artinya dia mengambil yang pertama dulu. Kemudian jika langsung masuk ke if ini, jika dia lebih dari 2, if ini sebenarnya untuk membedakan apakah ini paragraf yang berisi informasi pertama atau informasi yang gosip. Kemudian if ini akan masuk karena dia di sini kurang dari 2, maka dia akan masuk else ke sini. Kemudian dilihat yang ini nilainya ganjil atau genap. Misalnya dia ganjil, karena dia ganjil harusnya dia masuk ke sini dijadikan dictionary.
dictionary ganjil, sehingga dia harusnya masuk ke 13 ini, 13, key-nya adalah 13, value-nya adalah Anda. Kemudian dia mencek yang kedua untuk membuat list dari angka rumah, total rumah pada perumahan. Kemudian dia akan balik lagi ke atas untuk ke while sampai habis paragrafnya, kemudian masuk ke paragraf yang kedua, maka dia akan masuk ke yang if yang kedua ini. Yang pertama, if yang kedua, kemudian apakah melihat dia ada di list angka perumahan itu, apabila tidak ada harusnya program error karena tidak mungkin. Kemudian ada if 3 untuk melihat apakah rumah yang akan kita cari berada di seberang atau di sebelah dari patokan rumah. Bisa dilihat di sini pecahan 2 dan 2 adalah seberang, artinya dia mengambil yang seberang sebelah ini. Untuk bisa dilihat di sini if key ganjil, ini pecahan 5, artinya pecahan 5 ini adalah patokan rumah, maka ini akan mengambil nomor rumah dari patokan rumah ini, sehingga pecahan 5 harusnya Anda tadi sudah dimasukkan bahwa nomor rumahnya adalah 13, maka dia akan mengembalikan 13. Kemudian apabila dia ganjil, dari ganjil ke genap, maka B sama dengan 1, masih positif. Apabila dari genap ke ganjil, maka dia akan jadi minus. Kemudian apabila cuma sebelahan, hanya 0. Kemudian ada if 4 untuk mengetahui rumahnya itu di sebelah kiri atau sebelah kanan. Apabila kiri, maka nilai A ini adalah 2, 1, 3 ini. Yang pertama ini adalah jarak rumah dari jarak patokan rumah ke rumah yang akan dicari. Maka dijadikan minus apabila ke kiri, dijadikan positif apabila ke kanan. Kemudian if 5 ini untuk mengambil nilai dari rumah patokan. Misalnya ini key diganjil pecahan 5, maka dia pecahan 5 ini adalah harusnya patokan Anda, berarti ini 13. Karena dia ada di diganjil, maka harusnya menjalankan ini. Apabila patokannya berada di dik genap, maka harusnya menjalankan yang ini, sama saja. Apabila ini harusnya dikembalikan nomor rumahnya, misalnya ini diganjil pecahan 5. Artinya dia masuk ke sini pecahan 5. Dan 5, pecahan 5, dictionary-nya ganjil, maka dia akan mengembalikan key-nya. Kemudian tadi masuk ke sini, apabila tidak ada maka 0, karena ini tidak mungkin. Terus langsung masuk ke perhitungan untuk mengetahui rumah yang sebenarnya. Sehingga dia akan masuk B, C, D tadi, ini yang seberang atau sebelah, ini yang kiri atau kanan, ini dijadikan integer. Karena awalnya adalah string, maka harusnya ditotalkan di sini. Kemudian dia akan mengembalikan nilainya dengan menggunakan app. Kemudian app itu dijadikan integer apabila itu app itu adalah nomor rumah yang sebenarnya sudah didapatkan dari kepunyaan Joni. Sehingga integer app 2 apabila dia genap maka akan dimasukkan ke dik genap. Apabila dia ganjil maka dimasukkan ke ganjil. Maka dengan key-nya adalah app tadi, app nomor rumah asli, maka value-nya adalah pecahan 9. Pecahan 9 ini apa? Yaitu ini. Joni, Kilia, atau Harry ini. Apabila dia di loop lagi. Kemudian itu sudah selesai, mereka dimasukkan ke dictionary-nya masing-masing. Kemudian akan di loop lagi sampai paragrafnya selesai. Kemudian masuk ke main programnya. Mereka itu akan langsung artinya ini programnya jalan duluan. Kemudian mereka semua akan masuk ke dictionary tadi, mereka akan di print di sini, kemudian masuk ke ini for list angka, di mana ini untuk menginput apa yang ingin kita cari, yaitu nama keluarga atau nomor rumah. Sehingga m_str input jadi str, jadi string. Jika berupa nomor, if m is digit, maka dia akan berubah jadi integer dan menjalankan fungsi penghuni rumah. Maka ini sudah memenuhi perintah poin C. Kemudian apabila tidak berupa nomor rumah, artinya berupa nama keluarga, dia akan masuk ke poin B. Kemudian dia akan di print di sini. Artinya itu semua tugas yang sudah diminta sudah dipenuhi, maka program pun selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.